Audio Jungle. Audio Jungle. Hai guys, bersama kita kali ini berkongsi kisah seram, misteri dan mitos. Sudah pasti di Mitos Misteri Channel. Kisah atau cerita di channel ini hanya hiburan, jangan terbawa-bawa. Yang baik kita contohi sebagai pelajaran, yang tidak baik kita hindari ya guys. Apa yang saya ceritakan di channel ini ada daripada pengalaman saya sendiri dan ada daripada individu yang kongsikan kepada saya dan saya kongsikan di channel ini untuk guys semua. Oke guys, seperti mana kisah pantang larang yang saya ceritakan, saya akan sambung cerita selanjutnya. Jadi jangan skip video ini, terus bersama saya sampai penghujung cerita, oke? Memang bagi orang muda, kisah ini seperti dongeng, karena mungkin mereka adalah anak-anak baru, dan pantang larang dan adat sudah tidak seperti dulu lagi. Tetapi bagi orang-orang yang lahir di zaman pantang larang dan adat, akan tahu betapa sulit di zaman dahulu jika melanggar pantang larang apalagi adat. Namun apa yang kita tahu, ada beberapa pantang larang dan adat dilarang oleh agama. Maka banyak pantang larang dan adat tidak lagi diyakini, mungkin karena perkembangan agama dan juga kemodernan zaman. Oke, berbalik kita bercerita tentang pantang larang. Saya masih ingat lagi dahulu, ada seekor tupai hitam sebesar ibu jari. Tupai ini tidak sembarang kita lihat atau muncul di depan mata. Kalau tupai ini muncul, berhati-hatilah kerana tupai ini dipercaya berbahaya. Menurut kepercayaan orang-orang tua, tupai ini ada hantunya. Jika seseorang itu kepunan, boleh membahayakan diri. Seandainya kita pergi ke hutan melakukan aktiviti di dalam hutan, tidak kiralah aktiviti apa di dalam hutan, kalau kita terserempak ataupun melihat tupai ini, berhati-hatilah. Jangan melakukan yang tidak baik, seperti melempar ataupun perkataan yang tidak baik. Saya pernah menjumpai tupai ini ketika zaman kanak-kanak dahulu, dan tupai ini memang benar, pantangnya dilempar. Saya pernah melempar tupai ini, dan tiba-tiba beberapa saat ketika itu saya melihat tupai ini seakan-akan bertambah banyak. Oleh kerana takut melihat tupai ini bertambah banyak bilangannya, saya cepat-cepat lari dari kawasan itu dan pulang ke rumah. Konon tupai inilah yang ada kaitannya berjanji dengan jin gergasi, di mana saya menceritakan kisah pertama di cerita video pertama saya. Memang susah kita melihat tupai ini, ataupun jarang sekali kita melihat tupai ini di dalam hutan, karena tupai ini kehadirannya ada masa-masa tertentu. Jika kemunculan tupai ini di depan mata, lebih baik jangan teruskan perjalanan masuk ke hutan. Akan ada masalah ataupun bencana menimpa di tengah jalan. Banyak pantang larang di zaman dahulu tidak berlaku di zaman sekarang. Contohnya kapunan, burung peninting, jangan berjanji kalau masuk ke dalam hutan. Dan juga ketika kita di dalam hutan, kita tidak boleh menyahut suara kawan kita yang memanggil kita dari jauh di dalam hutan ya. Contohnya seorang kawan kita yang berjanji kemudian memanggil kita, jika tidak 3 kali memanggil kita, kita tidak boleh menyahut. Kita boleh disesatkan oleh sesuatu yang tidak baik di dalam hutan. Itulah pantang larang. Dan banyak lagi pantang larang yang tidak boleh dilakukan di dalam hutan. Memang orang kaki-kaki berburu ini, mereka sudah tahu pantang larang di dalam hutan.
Jika mereka turuti apa pantang larang di dalam hutan, maka mereka akan dihindari dari bencana ataupun bahaya di dalam hutan. Apakah pantang larang ini masih berlaku di zaman sekarang? Mungkin bagi mereka yang yakin dan percaya akan berlaku, tetapi bagi mereka yang tidak yakin dan tidak percaya tidak akan berlaku lagi. Oke guys, hanya itu sedikit sebanyak kisah saya kongsikan. Semoga dari sokongan guys semua, channel ini berkembang terus dan banyak lagi kisah cerita yang saya kongsikan sebagai hiburan guys semua. Terima kasih dan jangan lupa guys, subscribe, komen, like, share, dan tekan loncengnya ya. Kita santai guys.